Ya. Nah ini ya. Jadi kategori mat asli yang ketiga adalah mat iwad, yang keempat mat tabi'i harfi, yang kelima mat silah qasirah. Nah, ya. Ya. Yang saya akan jelaskan yang mat iwad dulu. Mat iwad ya. Mat iwad. Iwad itu artinya menukar. Ya, iwad itu artinya menukar. Itu artinya menukar ya. Nah, apa yang ditukar? Jadi ciri khas dari mat iwad adalah bunyi A di akhir ya, bunyi A di akhir. Atau bunyi fathah di akhir. Jadi apa yang ditukar? Yang ditukar adalah Tanwin ya. Ya, yang ditukar adalah fathatain ya, hanya fathatain ya, Bu. Tidak ada harokat yang lain. Fathatain itu diubah menjadi fathah. Menjadi fathah panjangnya 2 ya. 2 harokat. Ya, panjangnya 2 harokat. Hanya fathatain. Cuma hati-hati, fathatain yang berubah menjadi fathah panjang itu juga tidak semua ya, kecuali pada huruf. Nah, ini ya. Bisa nggak nih? Sebentar. On screen. Kecuali pada huruf nih. Apa yang nggak berubah? Atau bukan menjadi fathatain, itu fathatainnya tidak berubah pada huruf ini. Tidak berubah menjadi fathah pada huruf ini. Nah, ini ya. Nah, ini. Ketika huruf ta yang seperti ini, ta marbutoh namanya, taknya yang bulat, ya. Lalu ada harokat fathatain, ya. Lalu dia wakof gitu. Nah, itu dia tidak berubah menjadi fathah, ya. Kalau huruf ta seperti ini, ketika wakof buang saja titiknya, harokatnya jadi sukun. Jadi dia menjadi huruf H kalau yang seperti ini, ya. Dia jadi huruf H. Ya, kalau yang seperti ini dia berubah menjadi huruf H. Di sini adalah jadi huruf H, lalu harokatnya sukun ya. Nah, sukunnya. Kira-kira gini. Nah, dia jadi seperti ini ya, Bu. Ya. Aduh, mepet banget. Udah ya, jadi seperti ini. Aduh, apa mepet. Nah, jadi nanti semua huruf hijaiyah dari alif ya. Dari hamzah, bukan dari alif, karena alif itu tidak pernah menerima harokat. Yang menerima harokat itu hamzah ya. Dari ba sampai dengan ya, kecuali huruf ta yang seperti itu, dan itu memang tidak ada di dalam urutan huruf hijaiyah, huruf ta seperti ini. Dari ba sampai dengan ya, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, zai, sin, shin, sodot, todot, fa, kof, kaf, ain, goin, ha, hamzah, ya. Ketika dia wakof, maka fathatainnya itu berubah menjadi fathah. Kenapa sih dia berubah jadi fathah dibaca panjang? Karena secara kaidah tulisan, Bu, dalam bahasa Arab, semua fathatain, semua huruf fathatain itu biasanya diiringi dengan huruf alif di belakangnya. Nah, jadi alifnya berfungsi akhirnya ketika wakof. Jadi awalnya itu seperti ini. Awalnya itu seperti ini. Jadi semua huruf hijaiyah itu dia ketika harokatnya fathatain, dia selalu diiringi oleh
alif ya di belakangnya. Sarah maaf jangan begini nak. Ya. Nah seperti ini pasti ada alif di belakangnya. Gitu. Ya ketika ta juga gitu. Selalu ada alif di belakangnya. Sampai huruf ya begitu ya. Lalu begini. Kecuali pada huruf hamzah. Nah, hamzah. Nah, itu dia cukup begini. Ya, cukup begini. Tetapi ketika dia diiringi oleh tanda waqaf di belakangnya, ya, maka semua huruf-huruf yang ini ketika harokatnya fathain seperti ini berubah menjadi Fathah. fathah ya. Jadi saya ini kan deh misalnya seperti ini. Kita taruh di bawahnya ya. Misalnya dia jadi gini. Nah, dibaca jadi ba gitu ya. Lalu ta. Lalu huruf ya juga gitu. Nah, ketika hamzah pun demikian. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Nah. Bu Tia minta di approach, Bu. Mana? Nggak kelihatan. Sebentar. Ininya ketutupan sama apa? Oh iya betul. Saya lupa. Mau pindah ke laptop juga ya, Bu? Saya ya silakan. Saya lupa harusnya saya setting bisa masuk aja langsung ya. Lupa saya. Iya lupa, nggak diubah. Ya, jadi seperti ini. Ya. Nah, jadi dia berubah jadi gini. Ini berubah jadi seperti ini. Ini berubah jadi seperti ini. Ini namanya mat iwat ya. Nah, mudah-mudahan jadi apa bisa dipahami. Ya, jadi mat iwat seperti ini ya. Ini mat iwat ya seperti ini. Oke, silakan dilihat dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, itu tadi ada yang seperti yang dibaca Butia ketika Gorit tadi ya. Nah, ada an kan ketika wakaf sempat salah tadi bacanya. Gitu. Nah, ketika hamzatain berharokat fathah, hamzah berharokat fathatain seperti ini, maka ketika wakaf dia akan dibaca seperti mad badal. Gitu. Ya, cukup 2 harokat. Insyaallah nggak susah ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya pindah ke yang berikutnya. Yang keempat, ya. Mad. Apa tadi? Mad yang keempat, matobi harfi. Matobi harfi, insya Allah juga mudah. Mad tobi'i harfi. Tobi'i harfi ya. Nah, jadi kalau yang ini gampang, Ibu mesti lihat tobi'i, oh berarti 2 nih panjangnya. Lalu harfi, bentuknya huruf-huruf. Bentuknya huruf-huruf. Huruf apa saja? Nah, hurufnya hanya ada 5. Seperti balon. Ya. Balon ada 5. Rupa-rupa warnanya. Matobi harfi ada 5 hurufnya. Hurufnya yaitu ya, haya, koharo. Hurufnya itu saja, nggak ada yang lain. Ha, ya, mana tadi? Ha, ya. Lalu ya, o,
lalu H, oh ini hurufnya. Yang harus diperhatikan, ini hurufnya ya Bu. Yang harus diperhatikan, huruf-huruf ini, sekali lagi hurufnya hanya 5 ini, nggak boleh nambah, nggak boleh berkreasi. Ya, hurufnya cukup 5 ini saja. Ya. Kapan huruf ini dibaca panjangnya hanya 2? Ya, ketika dia berada di awal-awal surat. Ya, berada di awal-awal surat atau dia merupakan ayat-ayat pembuka surat. Ya, misalnya pada surat ke-20, surat apa Bu ke-20? Toha. Nah, surat Toha, awal suratnya tuh Toha. Nah, itu huruf To dan H di ayat pertama itu adalah mad thabiyah harfi. Jadi nggak boleh dibaca Toha. Salah. Ya. Bagus sih, tapi salah. Ya. Toha. Udah cukup gitu aja. Ya. Jadi ini berada di hati-hati, berada di Astagfirullah, lupa belum diganti. Berada di awal surat ya biasanya atau pembuka surat. Ini ya Bu, hanya ada di awal surat atau di pembuka surat. Jadi di beberapa surat Al-Quran, tidak di semua surat ada seperti ini. Contohnya tadi Toha gitu. Atau ibu-ibu sering nggak dengar orang baca Yasin? Benar nggak baca kayak gitu? Benar nggak Bu Tanti? Harusnya cuma 2 ya Bu. Yasin gitu. Ya mungkin kalau di kampung aku kita sering dengar Yasin. Sinnya pendek, Iya, ya-nya iya, panjang. Nah, itu posisinya terbalik, Bu. Harusnya ya dulu apa? Ya-nya yang pendek. Nah, sinnya yang panjang, harusnya begitu. Ya. Oh iya. Nah, kadang-kadang kan kita cuma fokus sama enak suaranya nih gitu ya. Nah, ternyata bacanya salah, Bu. Nah, gitu ya. Sebentar saya tuliskan di sini. Ini contoh-contohnya aja. Apa lagi ya? Atau Ibu mungkin pernah baca secara pribadi atau dengar orang baca? Kalau Hamim. Hamim. Kita bacanya harusnya Hamim. H-nya yang pendek. Mimnya yang panjang. Pendeknya 2 ya H-nya. Hamim. H-nya yang 2. Lalu apa namanya? Mimnya yang panjang gitu. Atau ada lagi alif lam mim. Ro-nya pendek 2 saja. Gitu. Ya. Alif. Yang kaf ha ya ain sod itu ya Bu ya? Ya, betul. Pokoknya di awal-awal ya. Ya. Apa tadi posin ya, posin mim juga ada. Poknya saja yang panjang 2, sin dan mimnya kok apaan tuh? Kok ada kafnya? Oh, sin ya. Nah, gitu. Atau yang tadi yang agak panjang pada surat Maryam, kaf, ha, ya, ain, sod ya. Nah. Bentar. Nih ya. Yang mana yang merupakan ya. Nah, di sini dua-duanya ya Bu. Nih saya lingkarin. Nah, di sini A-nya saja. Nah, di sini ya-nya saja. Di sini ro-nya saja. Di sini po-nya saja. Lalu yang di sini ada 2, yaitu ha. Ya. Ha ya. Ya, ha. Ha dan ya-nya.
Nggak mau bulat. Kekecilan. Iya gitu Bu, ya caranya gitu. Kok nggak bisa. Ya, insya Allah paham ya. Nah ini. Itu mat tobi'i Itu namanya mat tobi'i harfi. Ya, kalau nanti ada di surat lain, ya pokoknya hurufnya itu aja Bu. Ha, ya, to, ha, ro, itu aja. Dan ada di ayat awal, di ayat pertama biasanya. Ya, gitu. Jadi kalau di tengah-tengah, panjangnya 2 H, misalnya apa ya? Apa ya? Susah kalau nyari. Misalnya susah ya. Kanu gitu. Oh, Kak nih. Kok Kak sih? Apa ya? Ya pokoknya gitu deh, ya. Maka kalau ada di tengah-tengah itu bukan ya. Hanya ada di awal surat atau pembuka surat. Udah selesai. Ya, sampai kategori keempat. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau bahasa Arab apa istilahnya itu Bu? Fawatis apa? Fawatihus suwar. Fawatihus. Fawatihus suwar. Atau saya tulis deh. Tulisannya itu gini. Pawa itu mana sih? Ini ya. Pawa ya, Fawatihus. Tajib mana tajib? Aduh, ini dia. Salah. Suwar. Ada juga yang menyebutnya harful muqatta'ah. Harful muqatta'ah ya, atau ini ya nama lainnya. Harful Ya Allah, udah tinggal 5 menit aja. Nulis gini lama ya, Bu? Harful muqatta'ah. Jadi huruf-huruf yang memotong, muqatta'ah. Kalau tidak salah artinya. Huruf-huruf yang memotong. Iya, muqatta'ah. Kalau saya tidak keluar ya Bu ya, nanti saya coba cari artinya apa ya yang benar. Muqatta'ah. Oh. Kira-kira gini ya. Nah ini itu ya. Fawatihus suwar atau harful muqatta'ah ya, sama. Jadi ada di pembuka surat ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya pindah ke yang terakhir. Nah, ini juga insya Allah mudah, Bu. Cuman ini perlu ketelitian saja. Ya. Oke. Sekarang saya masuk ke yang kelima ya. Mat silah qasirah. Jadi gini. Ketika kalau mat silah tuh Ibu mindsetnya tuh gini. Harus hati-hati ketika mendengar bunyi hi dan hu. Itu mindset pertamanya itu ya. Pola pikir pertama itu harus hati-hati ketika bertemu
atau mendengar atau melihat bunyi huruf hi dan hu. Hi dan hu. Ya. Hi dan hu. Hi dan hu. Jadi boleh saya tuliskan di sini ininya seperti ini ya. Jadi harus aware dengan huruf ini. Hi. Kelihatan. Kalau udah ini hilang ya. Hi ya. Nah ini hi atau hu ya. Bentuknya kayak gini ya Bu. Baik dia bersambung maupun tidak bersambung. Yang ini tidak bersambung, tapi kalau bersambung biasanya ada apa? Ada sambungan di sebelumnya biasanya. Karena posisi dia biasanya ada di akhir. Posisinya ada di akhir kata. Rumahnya. Nah ini ya. Jadi ibu-ibu harus hati-hati pada huruf seperti ini. Kenapa harus hati-hati? Karena kadang-kadang huruf seperti ini dibaca panjang. Ingat ketika saya menjelaskan perbedaan tulisan antara Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah, ada di atas hu itu, di atas h itu domanya terbalik ya. Ingat nggak? Saya pernah jelasin. Atau di bawah hi, di bawah huruf h, kasrohnya berdiri. Pernah saya jelaskan itu kan? Iya. Ya, ya enggak? Iya. Iya. Ya, saya pernah jelaskan itu. Jadi kadang-kadang di Quran Indonesia ketika panjang, hu ini domahnya terbalik jadi seperti angka 6. Quran Indonesia ya, kalau Quran dari Timur Tengah enggak. Dia biasanya ada wawu kecil di sebelahnya. Atau huruf hi, ya, h, harokatnya kasroh. Kalau Quran Indonesia, dia hi-nya panjang, itu harokatnya berdiri kasrohnya di bawah. Nah, hi. Ya, tapi kalau Quran Madinah tidak. Dia kasrohnya tetap seperti ini, cuman di sebelahnya ada kepala ya. Nah, ya kayak tanda koma gitu, tapi terbalik. Iya, terbalik. Ya, itu. Nah, sekarang kapan hi dan hu ini menjadi matsilah qoshiroh? Ya. Nah, syarat pertamanya, ya, kalau panjangnya pasti 2 ya Bu, karena kan dia termasuk golongan mat asli. Tapi kapan dia menjadi matsilah qoshiroh, hi dan hu ini? Ketika dia diapit huruf hidup. Jadi di sini harus diapit huruf hidup. Ya. Diapit huruf hidup itu artinya huruf sebelum hi atau hu-nya itu harokatnya fathah, kasroh, domah. Dan huruf sesudah hi atau hu-nya itu harus fathah atau domah juga. Gitu. Ya, huruf hidup. Nah, lalu ingat Bu, ketika Ibu belajar syarat mat asli apa kemarin, Bu? Tidak boleh apa? Jadi gini dulu. Ketika Ibu lihat oh hi dan hu-nya ini diapit huruf hidup nih. Nah, berarti dia matsilah tuh, Bu. Pasti matsilah. Insya Allah matsilah, jangan pasti deh. Insya Allah matsilah. Ya. Tapi matsilahnya yang mana nih? Karena di sini ada qoshiroh. Nanti di kategori kedua ada matsilah juga namanya tawilah. Matsilah yang mana nih? Qoshiroh atau tawilah? Nah, pokoknya kalau kiri kanannya hidup, matsilah udah jelas tuh. Insya Allah matsilah. Cuman persoalannya matsilah apa? Ingat, ketika dia masuk ke dalam kategori mat asli, maka syarat mat asli harus terpenuhi. Apa kemarin kategori mat asli, Bu? Syaratnya? Apabila tidak bertemu apa? Ada alif. Itu kan huruf matnya. Nah, itu huruf mat namanya. Huruf mat fathah ada alif, kasroh ada ya, doma ada wa, itu huruf mat namanya. Tapi syaratnya mat asli apa lagi? Setelah huruf matnya apa, Bu? Berupa hamzah. Tidak ada hamzah. Tidak ada hamzah. Tidak ada apa lagi? Tidak ada huruf mati. Nah, tidak ada huruf mati atau tasjid, tidak ada sukun atau ta. Jadi setelah hu dan hi-nya ini ya, karena hu-nya dan karena di sini adalah konsennya hi dan hu, setelah huruf hi dan hu itu ya, setelah hi dan hu itu ya, setelah ini saya hi dan hu-nya tulisannya pakai bahasa Indonesia aja ya, nggak apa-apa ya. Hi atau hu-nya itu bukan. Nah, bukan apa tadi? Bukan
alif huruf hamzah tadi. Bukan juga Maka dia matsilah qasiroh gitu. betul. Kalau dia ketemunya dengan alif atau hamzah, maka dia nanti jadi matsilah qasiroh. Ya, bisa dipahami nggak? Bingung ya? Jadi yang pertama sekali, Ibu harus lihat, oh hi dan hu, ini ada hi, ada hu nih. Sebelumnya hurufnya mati apa hidup? Oh hidup, oh berarti dia matsilah. Nah, kalau sudah ketemu, oh ini matsilah nih. Ibu pengen tahu ini matsilah apa. Habis hi dan hu, huruf apa ya? Oh huruf ba, oh berarti qasiroh. Oh huruf hamzah, oh berarti tawilah. Gitu aja Bu. Jadi huruf hidup yang keduanya itu apa gitu. Kalau bukan hamzah, berarti dia matsilah qasiroh. Ya. Bangun paling. Ya, gitu. Domir ha diapit huruf hidup dan Ya. oh iya iya iya. Ya, kalau di buku disebut hak domir, oke, nggak apa-apa, memang betul Bu. Cuman kadang-kadang kita yang nggak belajar bahasa Arab tuh nggak tahu hak domir itu apa sih gitu. Ya nggak sih? Yang mana hak domir itu gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu Bu, gitu. Ya, hak domir itu hak pengganti. Kalau bahasa Inggris siapa ya? Pronoun ya. Iya. Ya itu ya. Nah itu diapit huruf hidup gitu. Ya, jadi Anak milenial. yang kedua, hak domir itu nggak cuman hak hi dan hu kayak gini, Bu. Ada juga hak yang biasa. Kalau Ibu ada yang meninggal, teman kita perempuan, kita mengucapkannya Allahumma gfirlaha, ya kan? Bukan firlahu. Ha di situ mewakili perempuan. Ha domir dia, tapi nggak masuk ke sini, Bu. Ha ketika fathah diikuti alif ya, ha di situ jadi mat asli, bukan mat silah. Iya. Nah, jadi yang masuk mat silah dominnya hanya bentuk yang seperti ini. Hi dan hu. Ya, jadi secara definisi ibu-ibu hafalkan saja seperti di buku ya, betul. Tapi untuk memudahkan, saya buat seperti ini, hi dan hu ya. Dia hi dan hu. Lalu diapit huruf hidup. Sekarang saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini tinggal ambil contoh selesai nih, Bu. Udah jam 8 lewat, kesian. Ya, Bu Tanti udah jam 10 malahan ya. Nah, ini kita pelan-pelan banget ini, Masya Allah. Ya, saya ambil contoh, kalau ibu-ibu ingat surat Al-Lahab. Al-Lahab. Ya, ayat kedua. Lahu. Ya. Ma'agna anhu malahu wa ma, ya kan? Wa ma. Ma'agna anhu malahu ya lahu Ya. wa ma. Wa ma kan? Nah, gitu kan? Wow. Nah, Itu matsilah qasirah. Nah, lahu wa ma ya. Sayangnya saya nggak punya fitur huruf doma terbalik di sini ya. Nah, dan tidak ada huruf waw kecil juga. Kalau ibu perhatikan Quran ibu, lahu di sini, atau ibu dari kecil ngafalin, pernah nggak sih baca ma'agna anhu maluhu? Lahu apa luhu sih? Kok saya jadi bingung? Luhu ya? Maluhu. Maluhu. Nggak pernah kita baca ma'agna anhu maluhu wa makasab. Pernah nggak baca gitu? Enggak. Lalu baca luhu. Wa ma. Nah, selalu hunya dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ini tadi, ya huruf sebelumnya hidup nih Bu. Ya nggak sih? Iya. Oh ya. Itu. Huruf sebelum dan sesudahnya hidup, Ya. dia matsilah Jadi qasirah. ini hidup nih. Ini juga hidup ya kan? Nah, ya yang saya kasih garis tuh. Dua-duanya hidup Bu. Kenapa hu-nya nggak dibaca luhu? Panjang. Kenapa? Nah, karena setelah hu-nya hurufnya waw, bukan hamzah. Nah, ini yang disebut matsilah qasirah. Ya, ini yang disebut matsilah qasirah. Oke, sekarang saya ambil contoh yang kedua, biar nggak bingung. Contoh kedua adalah surat Al-Humazah. Ayat ke berapa tuh Bu? Ketiga. Lahu, ya kan? Lahu. Lahu. Oh, ini matsilah tawilah.
Karena ada Nah, alif. betul. Betul. Nah, bisa dipahami sekarang? Ya, bisa. Ya. Oh, pantesan dia dibaca 2, 4, atau 5 harokat tergantung itunya ya, Bu. Ya, gitu. Karena ibu-ibu udah pernah belajar mat silah qasiro dan tawilah, jadi saya hanya mempertegas saja. Ya. Nah, saya belum ngerti sebelumnya. Ya, oke. Kita lihat, kita analisa dulu. Oh, iya nih, ternyata huruf sebelumnya hidup nih, la. Oke, hidup. Ya. Ini A juga hidup. Afwan, kok ketinggalan itunya fathahnya. Ini ada fathahnya ya Bu ya, Afwan. Ketinggalan. Itu udah nggak bisa diedit ya. Oke deh. Ini masih gaptek aja, saya belum ini nih. Nah ini ya, dua-duanya hidup nih Bu. La dengan hu-nya hidup ya. Ini ngapa jadi begini? Udah ya. Lahu. Aduh jadi jelek. Aduh. Teter saya undo dulu ya. Bisa enggak? Nah, ini kan tadi gini ya. Ini saya taruh di bawahnya. Ini hidup nih, sama-sama hidup nih, Bu. Kenapa yang di sini kita bacanya lahu akhladah? Karena ternyata habis hu-nya huruf hamzah. Padahal syarat mat asli tadi nggak boleh ketemu hamzah atau alif ya kan? Nah, makanya di sini panjangnya jadi lebih panjang. Di buku dituliskan boleh 2, 4 atau 5. Tetapi kemarin 5, sudah saya jelaskan. Dibuang 2. Ya, kita jelaskan jangan pakai yang 2. Kenapa? Karena dia bukan torikoh yang kita pakai. Ya, kita pakainya yang satidiyah, pakainya harus minimal sama dengan yang kita pakai di mat jaiz atau mat wajib mutasilnya. Kalau 4 ya 4, kalau 5 ya 5. Jadi setara tuh Bu, antara mat silah qasiro, mat silah tawilah, mat jaiz munfasif, mat wajib mutasil setara panjangnya sama. Ya, nah ini. Jadi yang ini yang disebut, saya tulis di sini pakai singkatan aja karena udah siang. Hubungannya udah siang. Ya Allah. Nah, MQS ya Bu. Nah ini MQS. Yang ini MQS nih Bu. Mat silah terbalik ya. MSQ ya. Mat silah qasiro. Nah, yang di sini ya yang disebut mat silah tawilah. Untung bukan MSG. Ya, ini mat silah tawilah, ini mat silah qasiro. Gitu, ya. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, jangan lupa di buku disebutkan mat silah itu ada pengecualiannya. Di Al-Qur'an alhamdulillah cuma 2, Bu, nggak banyak-banyak. Ya, di surat Az-Zumar dan di surat Al-Furqan. Az-Zumar ayat berapa saya lupa. Az-Zumar yang kedua di Al-Furqan ya. Nah, yang di Az-Zumar itu dia harusnya dibaca panjang. Ya robbahu lakum. Karena kan dua-duanya diapit huruf hidup tuh. Ternyata dia harus dibaca pendek. Ya robbahu lakum. Tidak boleh dibaca ya robbahu lakum, salah. Tapi insya Allah ibu-ibu tidak akan salah membaca Al-Quran karena di Al-Quran memang sudah dibuat pendek. Ya, tapi sebenarnya dia itu termasuk kaidah yang nanti masuknya ke gorib tuh. Kaidah yang menyalahi aturan hukum tajwid secara umum. Yang kedua di surat Al-Furqan, fihi muhanan. Fihi. Fi-nya panjang, habis fi lalu hi. Fi itu kan ada ya-nya sukun ya. Harusnya nggak boleh dong hi-nya dibaca panjang. Nah, karena salah satu huruf mati mengapit hu atau hi, maka dia nggak bisa jadi panjang, udah otomatis tuh. Tapi di sini justru fihi hi-nya dibaca panjang. Fihi muhan. Hanya ada di satu ayat saja di surat Al-Furqan. Nah, ya, di situ hi-nya dibaca panjang, harusnya pendek. Gitu. Jadi kebalikan. Kalau yang Az-Zumar harusnya panjang dibaca pendek, yang Al-Furqan harusnya pendek, justru harus dibaca panjang. Gitu. Itu saja pengecualiannya. Ayatnya dihafalkan ya Bu, saya gak lupa, udah lama nggak buka buku tajwid saya. Ya, cuma ingat suratnya aja tuh. Ayat berapanya lupa. Ya, belum nyampe hafalannya juga masih jauh. Kalau udah ngapal, insya Allah ingat tuh ayat berapanya.
Ya, gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan nggak, Bu? Bu, kayak yang di surat Al-Fajr kan Ya, di situ idza mabtala rabbuhu oke, good. yang pertama Oh, pendek. pendek ya, Bu. Nah, apakah itu pengecualian? Gitu ya, Bu? Atau kenapa kok dibacanya pendek, bukan la-nya panjang? Begitu kan Iya, pertanyaannya, Bu? yang setelahnya panjang. Oke, saya jawab insyaallah. Bismillah ya. Jadi gini. Kok hilang itunya? Screen. Salah. Coba perhatikan talahu. La di situ ibu-ibu buka ya Bu Qur'annya. Kalau saya pun nggak bisa nulis. La-nya di situ panjang ya, Bu? Iya, Nah, la panjang, ada alifnya nggak di situ? la aja lam La sama aja. panjang. Nah, itu Bu. Ingat ketika di awal saya menjelaskan tentang mad asli, ada rosam maupun tidak. Ingat? Oh, Jadi di iya, situ iya. termasuk kategori mad asli yang tanpa rosam, nggak ada alifnya. Ya, nggak ada Oh, tulisan iya, alifnya. iya. Tetapi sebenarnya dia itu sama dengan seperti ada alif. Ada alif, iya, iya. Jadi alif itu sebenarnya di situ mati atau hidup sih Bu sebenarnya? Alif? Sebenarnya gitu kan, huruf mat itu fathah diikuti alif, ya kan? Kita selalu menyebutnya gitu kan ya. Ya sukun di sebelumnya kasroh kan gitu ya. Iya. Doma diikuti wawu sukun. Wow. Jadi ya disebutkan sukun, wawu disebutkan sukunnya, tapi alif tidak disebutkan sukunnya ya kan? Oh, iya, iya. Tetapi sebenarnya dia itu alif sukun sebenarnya. Jadi alif di situ Ya. sebenarnya dia mati gitu loh Bu. Ya. Nah, jadi kenapa talahu hu-nya dibaca pendek? Karena sebenarnya setelah la itu ada huruf mati. Jadi tidak langsung la itu yang mengapit si hu, tidak. Tapi ada huruf mati yang tersembunyi. Oh, sedangkan syarat mat silah kosirat tuh harus huruf diapit oleh huruf hidup. Iya, dan diapit itu harus langsung hurufnya hidup. Kalau itu kan istilahnya ada huruf mati sebenarnya, tapi nggak kelihatan. Iya. Gitu. Bisa Jadi dipahami dia ya? pendek, makanya Betul, dia pendek makanya ya, dia tidak pendek. masuk. Dan itu banyak Bu ya. Bu di situ hadomir tuh betul. Di situ haknya hadomir. Kalau Ibu lihat artinya, Bu di situ merujuk kepada orang-orang yang apa itu? Orang-orang itu ayat berapa sih? Ayat 15. 15 ya. Orang-orang yang kufur nikmat ya kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu merujuk hu-nya merujuk ke situ gitu. Jadi dia hadomir, tapi kenapa dibaca pendek? Sekali lagi karena dia tidak langsung diapit huruf hidup sebenarnya. Ya. Karena sebelum hu-nya itu adalah ada alif yang merupakan pemanjang dari huruf la-nya. Tapi la di situ alifnya tidak nampak karena dia memang secara tulisan dari awal Al-Qur'an dituliskan itu rosamnya hilang gitu, tidak ditulis gitu. Tapi karena dia panjang, pokoknya kalau sebelumnya itu ada bacaan mad, lalu ketemu hu atau hi, insya Allah hu dan hi-nya nggak panjang. Oh iya iya iya. Pasti begitu Bu. Ya, gitu. Pasti begitu. Karena tadi udah ada huruf matinya gitu, nggak mungkin jadi gugur ketentuan mad silahnya. Gitu. Ya, oke. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya udah cukup Bu, segitu aja. 1 pertemuan, 2 mat, 3 mat selesai. Kalau ada yang ditanyakan, Bu, ada yang bingung ketika baca-baca lagi, silakan tanyain di grup, nggak apa-apa. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab di grup gitu ya. Kalau enggak, saya tanyain dulu ke yang lain. Kalau ini sudah selesai, pekan depan kita akan masuk ke mat far'i-nya. Ke mat far'i, ya. Insya Allah, ketika Ibu mantap di sini, nah kayak ini secara tidak langsung nih, Ibu sudah bisa membedakan kan mat silah qasirah dengan tawilah, ya nggak sih? Sebenarnya Ibu udah paham mat far'i yang namanya mat silah tawilah, Ibu udah paham, udah kelar, udah. Saya nggak perlu jelasin lagi sebenarnya. Atau ketika Ibu saya jelasin mat asli nggak boleh ketemu hamzah. Ketika ada kata ja, lalu ada a di situ, ja-nya tetap mat asli nggak? Enggak, Bu. Nah, kenapa kan ketemu hamzah, Bu? Nah, jadi apa dong yang namanya? Nah, dia masuk ke dalam mat far'i. Paling nanti kita lebih fokus kok ini namanya mat far'i yang secara khusus namanya adalah mat wajib mutasil gitu. Kenapa disebut mat wajib mutasil? Nanti saya jelaskan. Kayak gitu, ya.
Gitu. Tapi kalau ibu sudah mantep di mat asli, mat par itu nggak susah, insya Allah. Nggak susah Bu. Yang susah itu ngapalin namanya doang. Iya kan, kalau cara baca insya Allah udah bisa gitu. Cuman namanya nih suka ketukar-tukar gitu kita. Gitu. Ya secara mak-mak. Padahal di buku itu sudah disederhanakan. Mat-mat itu cuma sedikit. Kalau di buku yang lain mat itu banyak banget istilahnya. Gitu. Ya mat lazim aja ada berapa biji gitu. Kalau di situ cuma 2 udah mat lazim kilmi sama harfi udah selesai. Di buku lain ada musaqol kilmi, mukhafaf kilmi, musaqol harfi, mat farqi lah apa segala macam gitu. Yang kita ya. Padahal cara bacanya sama Bu. Namanya aja banyak banget gitu. Ya, gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan pemahaman yang lebih baik sehingga ketika kalau baca insya Allah ibu bisa, ketika terutama konteksnya ujian ibu udah nggak bingung lagi. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan ketika ketemu huruf berpotensi dibaca panjang, jangan langsung puas, lihat lagi huruf berikutnya karena bisa jadi pendek kayak kemarin malqoriah gitu kan. Nah, maknya panjang, ternyata setelah itu lam sukun, nggak boleh panjang, jadi pendek malahan malnya gitu. Seperti itu. Jadi jangan langsung percaya bahwa itu langsung mat asli. Terutama sekali lagi kalau konteksnya ujian, ketika ibu-ibu diminta menguraikan hukum tajwid dari sebuah kalimat misalnya. Jangan langsung puas, oh ada alifnya nih, ada fathah, ada alif pasti mat asli, belum tentu. Lihat lagi, gitu. Ya seperti itu. Termasuk ini, mat silah juga begitu. Ada hi, ada hu nih, panjang nih pasti nih. Lihat dulu kiri kanannya. Udah lihat kiri kanan, lihat lagi kanannya. Lihat lagi kiri, gitu ya. Kiri apa kanan ya? Lihat kirinya berarti. Kalau huruf Arab kan dari kanan ya. Lihat kanan kirinya. Kalau sudah lihat kanan kiri, oh hidup dua-duanya, lihat lagi yang kirinya. Hurufnya hamzah apa bukan? Kalau hamzah berarti dia qawilah nih. Nah, kalau bukan hamzah berarti dia qasirah. Gitu aja Bu sebenarnya. Ya. Oh iya. Iya, gitu aja Bu. Nanti ibu belajar hukum ro pun begitu, tinggal lihat kiri kanan, sebenarnya bisa, gitu. Ya, nggak harus dihafalkan. Kalau udah bisa menganalisa, insya Allah ibu akan hafal sendiri. Kayak seperti ini ibu akan hafal sendiri dan bisa merangkai, ya, dan bisa merangkai kalimatnya untuk mendefinisikan, oh matsilah qasir itu ini gitu. Sebenarnya bisa begitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Kalau untuk sekarang, secara definitif. Ibu kalau definisinya lihat aja di buku seperti itu. Gitu. Ini hanya untuk membantu memahami. Ya. Baik, sudah Bu? Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan memang karena paham ya. Kalaupun bingung sekali lagi, jangan sungkan untuk bertanya. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Kalau tidak, nanti saya tanyakan kepada yang lebih paham. Ya, baik untuk hari ini kita cukupkan ya. Mohon maaf Ibu-ibu jadi hampir 8:30. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Ya, sehat semuanya ya.